Nah, Dokter Andre dulu kali ya, Ya, Dokter? Ya, Dokter Andre sebenarnya, penyakit gangguan gerak itu apa sih, Dok? Seperti apa? Apa itu dan seperti apa? Boleh dijelaskan, Dok? ya, terima kasih Dokter Wiwit. Ya, hari ini kita bicara diskusi santai ya, untuk sekalian untuk edukasi terhadap masyarakat. Jadi Bapak-bapak, Ibu sekalian yang hadir melalui Zoom atau melalui YouTube. Nah, memang gangguan gerak itu merupakan suatu kondisi penyakit ya, harus diakui suatu kondisi penyakit yang menyebabkan seseorang tersebut mengalami gerakan-gerakan yang tidak bisa dikontrol. Nah, biasanya kan kalau kita gerakan itu kan bisa kita kontrol ya. Nah, misalnya mau mengambil sesuatu, itu mengambil pulpen, gelas, nah itu kita bisa kontrol. Nah, pada gangguan gerak itu bisa ada dua ya. Jadi gerakannya malah macet ya, jadi seperti gerakannya lebih lambat ya, susah untuk digerakkan, atau malah gerakannya berlebihan. Nah, yang pada mayoritasnya itu merupakan suatu gerak yang tidak bisa kita kontrol ya. Jadi makanya disebut dengan gangguan gerak. Jadi sulit untuk menjangkau. Beda dengan misalnya mungkin nanti bapak-bapak, ibu-ibu bingung gangguan gerak ini apakah sama kayak stroke? Stroke kan gangguan ini juga ya, gerak tangan atau apa. Nah, pada ini beda ya. Jadi gangguan gerak yang bisa berlebihan tapi tidak bisa kita kontrol. Jadi gerakannya sendiri, bergerak sendiri yang menyebabkan apa? Gangguan. Gangguannya baik diri sendiri maupun apa? Kepercayaan diri, bertemu teman-teman di lingkungan. Nah, kan kurang percaya diri kalau gerakan-gerakannya terus-menerus yang tidak bisa kita kontrol. Nah, mungkin sekilas itu. Nah, nanti kita berikutnya kita akan lihat nih gangguan gerak apa saja. Nah, nanti mungkin akan dilanjutkan pertanyaan-pertanyaan sama moderator. Mungkin pengantarnya itu dulu, Dokter Wiwit. Oke, berarti ada, eee, gangguan gerak itu bisa yang banyak atau yang sedikit gitu ya, Dokter Andre ya? Ya, yang misalnya Eee, gerakannya berlebihan atau malah dia macet, nggak bisa di. oh atau malah, nggak bisa gerak gitu ya, Dok, ya, artinya ya, Nah, Dok, ya? Jadi gerak berlebih atau justru macet nggak bisa bergerak ya, Dok, ya? nah, Oke, baik, terima kasih Dokter Andre. Mungkin, dari Dokter Ade, Dok, boleh, dijelaskan lebih lanjut, Dok, yang kelebihan gerak itu yang kayak gimana, Dokter? Sama yang kayak Ya, macet nggak bisa gerak tuh yang kayak gimana, Dok? oke. Jenis-jenisnya mungkin kita bisa paham, Dokter Ade, silakan, Dok. Ya, halo. Sekali lagi saya sapa teman-teman semua pada pagi hari ini. Jadi saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan tadi sekilas oleh Dokter Andre. Jadi gangguan gerak itu ada banyak sebetulnya jenisnya. Saya yakin teman-teman di sini pasti pernah lihat, entah itu di jalan, entah itu ada teman, anggota keluarga, atau siapapun. Saya yakin mungkin teman-teman di sini semuanya pasti pernah lihat seseorang dengan gangguan gerak, cuma mungkin nggak sadar atau nggak tahu gitu ya. Hari ini kita akan sama-sama diskusi ya. Jadi tadi sudah disebutkan ada dua kelompok ya. Kelompok pertama adalah geraknya menjadi macet, jadi lambat, jadi kurang ya. Itu namanya bradykinesia istilahnya ya. Itu contohnya pada penyakit Parkinson. Kalau teman-teman punya kerabat, punya saudara dengan penyakit Parkinson, teman-teman bisa lihat gerakannya salah satunya jadi lambat. Nah, itu adalah contoh gangguan gerak yang gerakannya lambat. Sedangkan kelompok yang kedua adalah gerakannya berlebihan, tidak bisa dikontrol. Tadi udah disebutkan ya. Itu ada banyak juga. Saya akan coba bahas satu-satu. Yang pertama adalah tremor. Ya, saya rasa teman-teman ini semua sudah pasti pernah dengar tremor. Nanti mungkin kalau ada videonya dari tim Perdosni bisa bantu di-share ya. Saya sambil jelaskan. Yang pertama itu tremor. Tremor itu gemeter bahasa sehari-harinya ya. Jadi gemeter, tremor, gerakannya itu relatif ritmik ya. Mungkin sambil di-share videonya. Yang pertama adalah tremor ya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat tremor itu gerakannya seperti itu, ritmik, gemeter. Nah, tremor ini bisa terjadi pada saat istirahat, bisa terjadi pada saat kita megang benda, megang sendok, garpu, gelas, atau megang alat-alat lain gitu ya. Tremor ini nanti akan kita bahas lagi, banyak penyebabnya pada
Parkinson tadi juga bisa ada tremor ya. Pada penyakit tertentu hipertiroid ada tremor. Deg-degan mau ketemu bos, mau interview masuk kerja, mau ketemu pacar, mau ketemu gebetan juga bisa tremor ya. Itu tremor yang pertama. Yang kedua, videonya bisa tampil nggak ya? Udah belum ya? Videonya belum sih dok. Ini belum Ya. mungkin dari Apakah bisa ya. ditampilkan? Kalau bisa biar teman-teman di sini bisa ikut lihat gitu. Kalau memungkinkan. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa cari di YouTube banyak ya di internet. Searching aja googling tremor. Nanti akan keluar banyak jenisnya dan saya rasa teman-teman juga udah tahu, udah sering lihat tremor ini. Gimana? Nggak bisa ya videonya nanti ya? Atau nanti nyusul kalau misalnya nggak bisa nanti belakangan. Nah, bisa terjadi ya. Sebentar, yang tremor itu yang Nomor 4. paling bawah nomor 4. Nomor 4. Nah, ya. Ini yang kita sebut sebagai tremor tadi. Jadi gemeter, dia gerakannya relatif ritmik, ada iramanya beraturan dan ada sumbunya. Itu tremor ya. Seperti di gambar ini tremor pada saat istirahat gitu ya. Yang kedua, kita langsung aja. Yang kedua adalah gangguan gerak selain di tangan bisa juga terjadi di tempat lain, di wajah, di kaki, bisa di anggota tubuh mana aja ya. Yang kedua di wajah, namanya hemifacial spasme. Itu video yang kedua. Nah, ini namanya hemifacial spasm, mungkin teman-teman juga pernah lihat. Jadi wajahnya sebelah, ini pada Bapak ini sebelah kiri, dia gerak-gerak sendiri, tidak bisa dikontrol. Itu kita sebutnya hemifacial spasme. Lalu yang berikutnya ada lagi gangguan gerak yang namanya tic. Video yang pertama tic itu. Ya. Tic ini seperti kedutan. Kedutan itu bisa gerakan juga seperti yang teman-teman lihat pada gambar ya, bisa kepalanya gerak, matanya kedip, bisa lidahnya menjulur. Nah, ini disebutnya tic. Jadi dia episodik, muncul beberapa detik, hilang, muncul lagi beberapa saat, hilang lagi. Itu disebutnya tic. Nah, salah satu ciri khas dari tic ini adalah sebetulnya kalau si orang tersebut berusaha keras untuk menahan gerakannya, dia bisa dihambat atau tidak muncul, tetapi justru walaupun nggak muncul, tetapi dia makin nggak tahan, makin pengen untuk gerak gitu. Itu khas pada tic ya. Saya ambil contoh analogi kalau kita mau ketemu orang yang kita sayang gitu misalnya ya, makin ditahan makin rindu, makin pengen ketemu. Nah itu tic kayak gitu. Jadi makin ditahan makin nggak tahan pengen gerak. Itu khasnya dari tic. Yang berikutnya adalah Korea. Korea itu gambar video yang ketiga yang nah ini ya yang di tempat tidur. Korea itu beda lagi. Saya yakin mungkin teman-teman di sini sebagian juga pernah lihat. Jadi gerakannya random, tidak beraturan, relatif acak, seperti orang menari ya. Jadi Korea itu asal katanya bukan Korea K-pop gitu ya, nari-nari itu beda lagi, tapi Korea ini memang asal katanya dari menari gitu karena gerakannya seperti menari ya. Ada yang lain namanya dystonia, gerakannya jadi kaku, seperti terpuntir gitu ya, twisting. Ada juga mioklonik seperti hentakan, tiba-tiba muncul beberapa detik aja hilang lagi, itu juga termasuk gangguan gerak. Mungkin kalau teman-teman pernah tahu lagi pada penulis yang banyak nulis atau pada pemain musik tangannya bisa kaku begini, sering nulis terus tangannya kaku seperti ini, writer's cramp namanya, itu juga gangguan gerak, bagian dari dystonia. Atau yang suka main musik, main gitar, main violin gitu, tangannya dia nanti bisa kaku seperti ini misalnya, ya itu juga bagian dari gangguan gerak. Saya rasa sementara itu dulu, nanti kita bisa lebih banyak diskusi lagi, Dr. Wiwit, Dr. Andre. Iya, lumayan dapat membantu ya dok dengan video yang ditayangkan tadi. Cuma ada beberapa sih ya dok ya, yang tremor, hemifacial spasme, tic sama Korea ya dok. Ya, Mungkin nanti yang juga kalau itu yang contoh yang berlebih berarti ya dok? betul, yang Ya, saya tampilkan yang 4 itu adalah yang gerakannya berlebih. Nanti banyak teman-teman bisa googling di YouTube, juga bisa lihat gitu ya, contoh-contoh yang lain. Oke, baik. Dokter Andre, dok, yang tadi kan ada tremor tuh ya dok. Tadi dokter Ade menampilkan video tremor tuh dokter Andre. Kira-kira sih kan kadang tremor ya dokter Andre. Jadi sebenarnya ini normal
atau gangguan sih dok? Maksudnya bisa mohon dijelaskan dok, kira-kira kapan kita, kayaknya ini aman bukan bahaya, ini kayaknya penyakit kita harus berobat, itu gimana dok cara membedakannya dok? Gitu. Ya, nah tremor memang kalau bahasa awamnya itu gemetar ya. Nah itu memang bisa terjadi pada kondisi yang normal ya. Kita bilang tremor yang fisiologis. Nah, tremor itu kalau yang contoh misalnya kita seperti setelah dijelaskan ya, mau cemas, rasa takut ya, rasa pingin presentasi misalnya, ketemu banyak orang, bicara di depan rapat ya kadang bisa tremor. Nah, itu mungkin perlu dilihat dulu ya, apakah dia tremornya yang merupakan suatu kondisi yang normal atau yang kelainan yang abnormal. Nah, kalau kelainan yang normal memang biasanya muncul kalau ada suatu event, suatu peristiwa yang membuat orang tersebut bisa cemas, ya, rasa ingin buru-buru misalnya. Nah, itu bisa muncul. Nah, meskipun perlu kita hati-hati ya, jangan semua dianggap tremor yang gemeter, yang itu kita anggap yang normal ya. Bisa juga kondisi-kondisi yang lain. Contoh yang paling sering mungkin pada usia muda ya, kita hati-hati, jangan-jangan itu merupakan suatu kondisi gangguan hormon tiroid. Kalau tiroid itu bahasa ininya hormon di ini ya, gondok itu ya. Nah, itu hati-hati karena sering gejala awalnya bahkan kadang tidak menimbulkan gejala lain ya, hanya gemeter. Nah, itu bisa. Kemudian beberapa orang juga bisa misalnya terlalu banyak pasca mengkonsumsi kopi ya, itu juga bisa karena kopi stimulan bisa menyebabkan tremor. Nah, itu perlu dipilah-pilah. Nah, yang berikutnya yang menyebabkan gangguan gerak ya tentu sudah menimbulkan gangguan untuk mengerjakan sesuatu sehari-harinya ya. Contoh misalnya untuk makan saja dia sudah gemeter. Di luar segala macam ada acara atau apa dia gemeter sampai mengganggu. Nah, itu perlu dikonsultasikan ya ke dokter dalam hal ini spesialis saraf ya untuk diperiksa lebih lanjut. Nah, misalnya kemudian apalagi misalnya sudah disertai gejala-gejala yang lain, misalnya gerakannya ikut melambat ya, bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya ada orang tuanya, kakeknya ada gemeter nih, tapi disertai gerakannya lebih lambat, jalannya jadi lebih kaku, postur jalannya jadi berubah. Nah, itu hati-hati, jangan-jangan ini bukan merupakan suatu gangguan tremor atau gemeter yang biasa. Nah, itu perlu dikonsultasikan karena penanganan yang tepat akan memperbaiki kualitas hidup seseorang ya. Dalam hal ini kan gangguan gerak memang lebih banyak pada usia yang lansia ya. Nah, bagaimana kita mempersiapkan lansia ini untuk supaya lebih quality of life-nya lebih baik. Mungkin itu ya, Oke. Dr. Wid. Jadi harus dilihat ada gejala lain atau tidak ya dok, bukan hanya tremor saja dan kondisi ya dok. Kalau Ya, kondisi normal ya mungkin kita bisa tremor atau berdebar ya dok. Kalau ada nah, lambatnya atau ada hal yang lain, jangan-jangan ini merupakan suatu tanda metabolik ya dok. Artinya kita perlu juga kontrol faktor risiko atau mungkin pemeriksaan laboratorium begitu ya ya dokter betul. Andre ya. Oke, yang pasti jika ada hal yang berbeda dari kita kondisi tremor dan sangat mengganggu, berarti harus, hadir berobat kali ya, Ya, Dok, ya? nanti Mungkin bisa konsultasi ke dokter bisa. neurologi ya, Dok? Oke. Ya, baik, Dok. Ini semakin, hangat, Dok, pembicaraan kita ya, Dok, ya. Ini, jumlah peserta, Zoom kita juga sudah, lebih banyak dari yang tadi. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk para peserta juga boleh langsung menuliskan chat, dari awal ini, langsung di kolom, chat di Zoom atau di, channel YouTube Perdosijaya. Oke. Nah, tadi sudah tremor, Dok. Nah, kalau hemifacial spasm Dokter Ade, itu kan seperti kayak orang genit gitu ya, Dok, ya? Kedip-kedip gitu ya, Dok? Iya, betul, Dr. Nah, Wid. sebenarnya ini, Dok, kan ini muncul nih suatu kondisi gangguan gerak yang berlebih atau malah kadang, tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, Dokter Ade boleh diberi informasi nggak, Dok, sebenarnya penyebab, eee, kelainan gangguan gerak itu apa sih, Dok? Kira-kira penyebabnya apakah kita bisa mencegahnya, seperti itu, dan, bagaimana ya, Dok? Boleh, Iya. dijelaskan Jadi, Dokter Ade? iya, gangguan gerak ini banyak sebetulnya penyebabnya bisa beragam ya. Bisa karena ada penyakit tertentu, tadi sudah disebutkan contohnya Parkinson ya. Pada Parkinson ini dalam satu orang
bisa terjadi lebih dari satu gangguan gerak. Dia gerakannya lambat, ada tremor juga. Ya, jadi bisa karena penyakit-penyakit saraf, contohnya Parkinson. Bisa juga karena gangguan di luar saraf tadi, kelenjar gondok atau tiroid. Bisa juga memang faktor genetik, faktor keturunan, ya, bisa faktor genetik, faktor keturunan. Jadi memang ada riwayat keluarga dengan gangguan gerak tertentu, maka keturunannya akan cenderung mengalami jenis gangguan gerak tertentu. Tadi ada juga hemifacial spasm yang wajahnya kedut-kedutan sebelah, itu sering karena saraf wajahnya itu tersentuh atau tertekan oleh pembuluh darah. Itu juga salah satu penyebab gangguan gerak. Lalu bisa juga efek samping obat-obatan tertentu. Ya, sering kita konsumsi obat tertentu, contohnya aja saya sebut salah satu contoh obat asma, pasien mengkonsumsi inhaler, obat semprot asma, kemudian dia mengalami tremor, bisa saja disebabkan oleh efek samping obat gitu ya. Bisa juga karena ada penyakit-penyakit tertentu di otak, contohnya pasca stroke, ada tumor otak, ada infeksi otak yang serem-serem seperti itu, walaupun jarang tetap bisa menyebabkan terjadinya gangguan gerak. Tetapi memang ada juga yang idiopatik. Idiopatik itu artinya penyebabnya belum dapat teridentifikasi secara pasti. Jadi penyebabnya beragam, oleh karena itu cara pencegahannya juga beragam. Ada yang bisa dicegah, ada yang tidak. Ya, kalau Parkinson itu contohnya bisa dicegah dengan cara pola hidup sehat, hindari penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes, lalu hindari sering terjadinya benturan pada kepala gitu ya, itu untuk Parkinson misalnya. Untuk yang karena obat, kita harus hindari obat-obat yang cenderung bisa menyebabkan tremor, misalnya tadi ada obat tertentu atau zat tertentu, contohnya kafein, kopi, green tea, dark chocolate, itu kadang-kadang juga pada orang-orang tertentu yang sensitif terhadap kafein, dia juga bisa memicu tremor. Jadi dengan menghindari pencetusnya itu kita bisa mencegah. Atau kalau yang dipicu oleh faktor psikologis, faktor psikis, ya kita harus kelola. Jadi kita harus persiapkan diri kita dengan baik sebelum kita maju presentasi, kita harus menenangkan diri sebelum kita ketemu dengan orang penting, sehingga kita bisa lebih calm, tidak tremor. Kira-kira mungkin itu dulu. Oke, baik. Jadi sangat beragam sekali ya Dokter Ade ya penyebabnya, artinya ada Iya, yang bisa banyak juga ya. kita bisa cegah ya Dok ya. Jadi tergantung penyebabnya ya Dok. Betul, Jadi Dok. kenali dulu mungkin jenisnya ya Dok, kemudian penyebabnya, kemudian kita bisa memberikan saran untuk pencegahan gitu kali ya Dokter Ade? Iya, betul sekali, Dr. Wir. Iya, baik, terima kasih Dokter Ade. Nah, eee, mungkin yang berikutnya nih, Dokter Andre Dok, misalnya boleh nggak Dok, misalnya nih ada tremor atau Parkinson misalnya, nih, Bapak Ibu sekalian boleh tahu nggak Dok, misalnya kira-kira obat apa yang bisa diberikan atau nanti yang akan diberikan karena, "Oh, saya harus minum obat berartinya ya Dok ya," gitu, seperti itu. Nah mungkin bisa diberikan penjelasan Dok, jadi mungkin pasien atau keluarga kita atau tetangga, rekan kita tidak takut untuk berobat Ya. gitu Dok. Oh ya. Gimana Dokter Anda? Memang kalau namanya gangguan gerak ya, penyakit gangguan gerak ya, kalau bahasa sederhananya ya, memang sangat banyak ya jenisnya, dari hal yang sangat ringan sampai yang lebih berat. Ya, telah dijelasin tadi sedikit sama Dokter Ade Wijaya. Nah, memang pengobatannya terus terang karena sebagian besar ya, jadi kita harus tahu dulu penyebabnya ya. Sebagian besar memang dari gangguan gerak itu memang karena proses dari penuaan ya, di muda. Nah, itu mungkin faktor-faktor yang lain ya, seperti genetik dan sebagainya. Tapi pada umumnya seperti Parkinson ya, Parkinson yang klasik memang disebabkan karena apa? Proses penuaan di otak, sehingga otaknya itu, bagian dari otak tertentu, itu tidak bisa menghasilkan zat yang berfungsi untuk mengatur pergerakan tubuh. Nah, tentunya kalau kita pahami itu bahwa hingga saat ini memang proses penuaan ya kita tidak bisa hentikan ya. Jadi
untuk kita tata laksana sampai benar-benar sembuh tidak ya. Pasti kita melakukan pengontrolan ya supaya apa? Quality of life dari pasien itu kita tingkatkan. Nah, jadi untuk menyembuhkan nih saat ini sih belum bisa. Meskipun ya pengobatan itu ada yang dari sederhana sampai yang berat. Contohnya ya, kita tidak menggunakan obat, misalnya dulu kita pantau dulu, perbaiki seperti tadi sudah disebutkan Dr. Ade ya, perbaiki lifestyle ya, olahraga yang rutin ya, konsumsi makanan yang sehat, gizi berimbang. Kemudian meskipun beberapa kasus yang sudah mengganggu sekali terpaksa kita berikan obat. Obat tentunya sifatnya itu untuk mengontrol, untuk menekan supaya gerakannya itu tidak terlalu masif, tidak terlalu berat. Nah, mungkin dalam hal ini ya, saya mau tambahkan ya, mungkin pencegahan itu sangat penting ya. Mungkin untuk kasus-kasus Parkinson seperti usia-usia lanjut, ya kadang kita kalau di klinik ya, kita menghadapi pasien Parkinson, kadang saya selalu bertanya ya, beberapa kasus dulu kerjanya apa ya? Kerjanya misalnya dulu kerjanya pabrik cat, ya mungkin paparan-paparan kimiawi itu juga mempengaruhi sehingga proteksi diri. Memang efeknya itu mungkin tidak kelihatan segera, tapi berpuluh-puluh tahun nanti akumulasi dan sebagainya. Jadi paparan zat-zat kimia ya, kerja cat, pabrik cat, ya pestisida semua, nah itu juga harus diperhatikan. Nah, pengobatan otomatis berhubungan dengan penyebabnya, ya. Ada beberapa keadaan, misalnya tiroid. Kalau tiroidnya teratasi, ya tremornya bisa membaik. Nah, jadi tentu harus tahu dulu penyebabnya. Nah, untuk tahu itu mungkin baiknya bapak-bapak, ibu-ibu kontrol, konsul ke dokter neurologi. Nanti kita ditentuin, ini kira-kira penyebabnya apa. Semakin dini diketahui, tentu tata kelolanya semakin baik. Kadang beberapa kasus adalah datang sudah stadium yang berat. Nah, tentu kalau makin berat stadium, nah tentu komplikasi-komplikasi lain sudah muncul dan tentu penanganannya lebih sulit. Nah, jadi mungkin tujuan dari kita adanya webinar awam ini untuk lebih mengenalkan secara dini bahwa gangguan gerak itu banyak macamnya dan sebaiknya kita udah kenali dari awal sehingga kita bisa mencari pertolongan, dalam hal ini mencari bantuan dokter saraf untuk tata laksana kelola yang lebih baik dan mungkin komprehensif, karena bukan aja melibatkan dokter saraf, mungkin juga nanti melibatkan bagian-bagian disiplin ilmu lain, misalnya penyakit dalam hal ini tiroid, atau misalnya untuk pergerakan fisioterapi ya, dokter rehabilitasi medik, dan cabang-cabang ilmu yang lainnya. Kadang berhubungan dengan apa? Beberapa gangguan gerak ada yang berkaitan dengan misalnya gangguan kecemasan dan sebagainya. Dan mungkin berhubungan dengan dokter psikiatri. Nah, tentu ini kolaboratif yang tentunya tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien tersebut. Demikian mungkin ya, Dr. Wid. Iya, baik, terima kasih Dokter Andre. Tadi Dokter Andre menyebutkan ya Dok, jadi terkait usia, bisa usia tua dan bahkan anak-anak ya Dok? Ya, anak-anak juga Jadi bisa. bisa kena ke siapa aja ya Nah, Dok? Jadi khawatir juga kita ya Dok ya? Jadi saya pikir, hanya usia tua saja Dok, di atas 60 tahun gitu. Tadi videonya juga ternyata ada anak-anak ya Dok. Nah, kasihan juga ya Dok, maksudnya kan, ya kita sebenarnya kan nggak mau juga ya Dok ya, terkena kepada kita gitu ya Dok ya? Jadi ya. artinya ini bisa kena ke usia berapapun ya, Dok? Ya, memang Dan bisa mungkin kena di heeh, usia yang anak-anak sampai dewasa, meskipun pada umumnya sih kena pada dewasa ya. Tapi anak-anak juga bisa ya, pada sindrom-sindrom tertentu yang memang lebih kan banyak ke anak-anak. Contohnya misalnya kita tahu ya, ada kadang anak dulu ada penyakit jantung ya, infeksi jantung, nah bisa menyebabkan gangguan gerak juga ya, Korea ya namanya ya. Nah itu bisa, meskipun lebih jarang ya. ya baik. Kalau usia juga bisa ya, Dok? Jenis kelamin bisa kepada siapa aja berarti ya, Dok ya? Iya, jenis kelamin bisa, dia tidak memandang kelamin tertentu. Ya, baik. Terima kasih. Ini sudah banyak pertanyaan di kolom chat, Dokter Andre dan Dokter Ade. Apakah kita bisa menjawab satu-satu kali ya, Dok ya? Boleh, silakan Oke. Dokter. Ini berhubungan sama Dokter Ade. Ini tadi nih, Dok, pertanyaan pertama dari Nine, Dok. Nah, izin bertanya dokter, untuk menghilangkan tremor yang fisiologis dengan cepat, bagaimana ya dok? Misalnya tremor mau ujian praktek, gemeteran tangannya saat mau ambil alat. Terima kasih dokter.
Nah, tadi kayaknya udah dijelasin nih sama dokter Ade nih tadi. Iya, halo Mbak Nina atau Ibu Nina. Jadi tremor ya. Yang Iya, pertama tremor. harus dipastikan dulu sebetulnya ya, harus dipastikan dulu apakah memang betul ini tremor fisiologis atau sebetulnya ada penyebab lain, ada penyakit tertentu ya. Jadi kita harus bedakan dulu. Ya, cara membedakannya nanti Mbak Nina atau Bu Nina bisa berobat ke dokter Andre atau dokter Wiwit. Nanti dokter Andre atau dokter Wiwit bisa menentukan apakah memang ini tremor fisiologis atau kemungkinan lain hipertiroid bisa. Ada satu kondisi namanya tremor esensial juga bisa. Ya, katakanlah ini memang tremor fisiologis. Nah, artinya sebelum Mbak Nina melakukan aktivitas tertentu, Mbak Nina harus tahu dulu nih, kita mau melakukan sesuatu, kita mau ujian, kita mau presentasi. Yang pertama harus dilakukan adalah hindari makanan, minuman yang bisa memicu tremor. Salah satu yang paling sering adalah kafein ya, jadi hindari kopi, coklat, green tea, soft drink itu sebaiknya dihindari karena itu bisa memicu tremor. Terus juga sebelum kegiatan tersebut sebaiknya istirahat yang cukup dan hindari overuse dari otot-otot yang mau kita hindari tremornya. Contoh kalau kita sebelumnya, misalkan besok mau presentasi, sehari sebelumnya kita main badminton 3 jam. Nah, biasanya kalau tangan kita kelelahan, ototnya dia lebih mudah tremor. Kalau kita habis main pingpong, habis main badminton berjam-jam, itu lebih mudah tremor. Yang ketiga adalah karena tremor itu juga dipicu oleh faktor psikologis, maka kita harus kelola faktor psikis kita. Kita harus usahakan tenang, kita usahakan rileks ya. Biasanya kalau contoh mau presentasi, kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, kita kuasai betul materi yang akan kita presentasikan, maka kita akan lebih santai, lebih rileks, tidak panik, tidak nervous, tidak grogi, dan itu akan membantu sekali untuk mengurangi tremor. Berbeda halnya kalau kita nggak siap, tiba-tiba disuruh presentasi, belum ada persiapan, belum tahu mau ngomong apa, kita grogi, kita cemas, tremor kita muncul. Jadi strateginya bisa seperti itu. Pada kondisi tertentu memang kondisi yang sangat penting, tremornya itu susah untuk diatasi dengan strategi-strategi yang sudah saya sebutkan tadi. Mbak Nina bisa berobat ke dokter, nanti bisa diberikan obat untuk mengurangi tremornya. Kira-kira begitu. Ya, ya baik. Terima kasih Dokter Ade. Mudah-mudahan membantu ya jawaban dari Dokter Ade nih ya, Mbak Nina ya. Jadi memang harus persiapan ya, Mbak Nina ya, untuk ujian maupun presentasi ya. Oke. Tetap harus konsul dulu ini fisiologis atau penyakit gitu ya, Dokter? Oke. Betul, Dr. Wit, harus Ya, dipastikan. terima kasih. Ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya mungkin untuk Dokter Andre ya, Dok, dari Atik Budi Mulyani. Izin bertanya dokter, ayah saya usia 70 tahun, sering kakinya kram dan berkedut-kedut. Di bagian tungkai bawah diikuti rasa sakit. Nah, untuk mengatasinya bagaimana ya dokter? Mungkin takutnya berkedut-kedut itu apakah gangguan gerak gitu ya dokter Andre ya? Boleh dibantu jawab dokter? Ya, terima kasih. Memang kadang kita ya pada lansia ya usia tua emang sering mengeluhkan kakinya kram ya, terutama pada cuaca dingin. Nah, perlu diketahui beberapa kondisi yang bisa menyebabkan hal tersebut ya. Nah, kita harus tahu dulu apakah ada contoh misalnya penyakit-penyakit lain, biasanya diabetes ya, kencing manis. Nah, itu bisa karena munculnya sebagai manifestasinya sebagai gangguan gerak ya. Jadi hasil akhirnya memang kelihatan sebagai suatu gangguan gerak seperti kedutan. Nah, diabetes penting kita ketahui ada atau tidak. Kemudian konsumsi obat tertentu enggak. Contohnya misalnya obat kolesterol yang sering dipakai bisa menyebabkan kram-kram pada kaki. Nah, itu tentu kita harus lihat dari sudut pandang itu. Kemudian misalnya kalau misalnya ada gangguan pembuluh darah kaki, ini kita bisa lihat ya denyut aliran darah ke kakinya gimana. Karena beberapa penyakit gangguan pembuluh darah ya juga bisa menyebabkan keluhannya berupa seperti kram, rasa nyeri, tidak nyaman. Kemudian pada usia tua juga penting juga diperhatikan dehidrasi ya. Dehidrasi, kurang cairan ya bisa juga menyebabkan kram, dan kemudian kekurangan nutrisi-nutrisi tertentu seperti ion kalsium dan sebagainya itu bisa menyebabkan keluhan kram. Jadi sangat luas. Jadi
mungkin sebaiknya diperiksakan ke dokter untuk ditentukan supaya dapat dikelola dengan baik. Nah, tapi secara garis besarnya sih demikian. Biasanya ada hubungan sama apakah ada diabetes, kemudian pengguna obat kolesterol jangka lama itu bisa menyebabkan kram juga di kaki. Mungkin demikian, Wid. Ya, baik Dokter Andre. Terima kasih banyak dok. Jadi identifikasi dulu ya dok ya penyebabnya, ada tidaknya penyakit penyerta, kemudian tata laksana ya Dokter Andre. Nah, baik. Ini terima kasih dokter atas bantuan jawabannya dari Nina. Jadi cukup puas ya dok ya, Dokter Ade ya jawabannya. Pertama, Mbak Terima Nina. kasih ya, oke. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih dok, ada dari sepertinya diskusi ya dari sebentar dok. Dari Ibu atau Mbak Memes, jadi dia ingin mendiskusikan terkait adiknya usia 44 tahun, dikatakan memiliki MSA, dalam kurung Parkinson. Kemudian, oleh dokter syaraf di rumah sakit tersebut, tiap bulan juga didiagnosa adanya autoimun dok, rheumatoid arthritis atau Sjögren syndrome. Kemudian untuk keseharian, pasien, aktivitasnya full dibantu. Nah, kadang tremor akan muncul, apabila pasien tertekan atau gugup. Nah, mungkin, ada tambahan nggak Dok, solusi alternatif pengobatan atau terapi ya, Dokter Ade? Mungkin selain tata laksana farmakologi kali ya, Dokter Ade ya? Mungkin, tambahannya Dok, silakan Dokter Ade. Oke, iya. Mungkin, Selamat saran-saran Dok, iya. Selamat pagi Mbak Memes atau Bu Memes ya. Jadi MSA ini adalah suatu kondisi ya. Nanti harus dipastikan dulu dengan dokternya yang di RSCM jika memang diagnosisnya adalah MSA. MSA ini singkatan dari Multiple System Atrophy, adalah suatu penyakit gangguan gerak, sebetulnya varian dari penyakit Parkinson, tapi sebetulnya bukan Parkinson ya, dia tergolong Parkinsonisme atau Parkinson plus. Jadi suatu penyakit yang memang mengganggu di otak, dia kelainannya biasanya mempengaruhi sistem koordinasi dan keseimbangan. Jadi gejalanya bisa gangguan keseimbangan atau gejalanya mirip Parkinson, bisa tremor, bisa gerakannya lambat, bisa kaku ya. Nah, sayangnya kalau memang MSA sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Jadi pasien dengan MSA ini terus terang sulit. Nanti penanggulangannya harus bekerja sama antara dokternya, bagian fisioterapi, mungkin nanti solusinya juga harus dilatih agar motoriknya tetap terjaga, agar fungsi-fungsi tertentu masih dapat dijaga, dipelihara, agar keseimbangannya bisa dilatih, tidak cepat menurun. Itu salah satunya dengan fisioterapi. Lalu selain dokter sarafnya juga bisa memberikan obat-obatan, nanti Ibu bisa diskusikan kira-kira obat-obatan apa yang bisa diberikan untuk mengurangi keluhan. Jadi ya mengurangi keluhan. Sekali lagi, kalau MSA maupun Parkinson sendiri sebetulnya adalah termasuk kelompok penyakit gangguan gerak yang sampai saat ini belum ditemukan obat yang bisa menyembuhkan. Lalu juga perlu penting sekali support dari keluarga, dukungan psikososial, dukungan emosional gitu ya. Jadi tadi tremornya akan muncul jika pasien merasa tertekan atau gugup. Nah, ini peran bagi keluarga, orang-orang terdekat, bagaimana bisa mendampingi pasien, bisa meyakinkan pasien supaya pasiennya ini merasa safe, merasa tenang. Kalau dia jalan merasa ada yang dampingi, ada yang menjaga, maka dia akan lebih nyaman, lebih tenang. Kalau dia diburu-buru dalam melakukan sesuatu, maka panik akan lebih muncul tremornya. Mungkin itu saran yang bisa saya sampaikan. Mungkin Dokter Andre bisa ada tambahkan. Silakan Dokter Andre. Ya, setuju ya. Jadi mungkin ya MSA memang hingga saat ini kan belum ada obat yang bisa ini ya, cuma mengontrol progresivitas. Nah, mungkin kita perlu pendekatan-pendekatan yang tadi disebutkan non-farmakologi ya. Bagaimana meningkatkan rasa kenyamanan dari pasien, rasa
diperhatiin ya, tidak diburu-buru. Nah, itu mungkin bisa mengontrol gejalanya ya. Jadi tidak selalu dikedepankan terapi obat ya. Nah, tapi juga yang perlu diperhatikan ya, membuat bagaimana pasiennya merasa nyaman, comfort ya. Nah, itu mungkin bisa membantu untuk mengurangi gejalanya ya. Mungkin misalnya di tempat yang rame ya, merasa malu kah atau merasa tidak berdaya. Nah, itu mungkin perlu dibuat rasa yang senyaman mungkin bagi pasien ya, karena non farmakologi juga penting ya menghadapi beberapa kondisi pasien dengan gangguan gerak selain penyakit dasarnya itu ditata laksana dengan obat. Jadi mungkin saya setuju ya sama Dokter Ade. Mungkin juga bisa ya, kan biasa penyakit MSA karena kaku, ototnya kurang digerakkan ya, jadi lebih kecil. Nah, itu bisa melakukan gerakan-gerakan stretching yang kecil ya. Misalnya mengangkat aja botol kecil, disuruh pindahi ke kiri kanan untuk koordinasi otot. Nah, itu mungkin salah satu cara ya bisa untuk mengurangi gejala, mengurangi keluhan supaya nggak terlalu kaku ya. Karena ini kan tipe MSA Parkinson ya, jadi kaku ya pasti pasiennya. Mungkin demikian ya, Dr. Ya, Wiwit. ya, terima kasih Dokter Ade dan Dokter Andre atas penjelasan. Mungkin ini tipe berat dari salah satu gangguan gerak ya dok, tapi bukan tidak mungkin untuk kemudian sembuh baik dengan obat maupun supporting system di sekitarnya ya dok. Keluarga, mungkin caregiver, artinya ini kita butuh multidisiplin ya dok. Dari neurologi, kemudian mungkin dari rehabilitasi medik, mungkin dari psikiatri ya dok. Betul sekali. Untuk kombinasi tata laksana agar pasien juga merasa tetap dapat beraktivitas, berkarya gitu ya dok ya. Mungkin tidak berhenti di sini gitu ya dok ya. Jadi kita masih tetap bisa beraktivitas gitu ya dok. Oke, Iya. terima kasih. Ini peserta kita juga makin banyak dok. Ini juga pertanyaan masih beberapa yang ada. Mungkin waktu kita tidak banyak, kita langsung ke pertanyaan berikutnya dokter. Nah ini ada dari Ibu Maya Lewerisa. Nah, izin bertanya ya, Dok. Nanti boleh dijawab oleh kedua Dokter Andre atau Dokter Ade. Izin bertanya, Dok, perkenalkan saya Maya, 12 tahun sudah lama tidak golf. Kemudian saya mulai main lagi, sudah melakukan stretching seperti biasa dan dilakukan driving dulu sebelum turun ke lapangan beberapa kali. Nah, saat main baru jalan 3 hole dengan car, saya sakit di daerah depan dok, tibialis anterior maupun posterior. Nyerinya kemudian bisa ditahan sampai dengan menyelesaikan 18 hole. Nah, ini minta saran sebaiknya bagaimana dok? Karena sakit ya, mungkin ini karena nyeri ya dok ya. Beberapa lama atau saya istirahat beberapa lama atau apakah ada gerakan yang bisa membantu supaya tidak nyeri berulang. Setelah 1 minggu istirahat, kemudian jalan lagi masih ada sakit. Oh, ini lebih ke arah nyeri ya, Dok, ya? Nyeri pada, berolahraga ya, Dok, ya? Mungkin, nggak apa-apa, Dok, mungkin bisa dijawab Dokter Andre atau Dokter Ade. Ya, kalau saya lihat ya, mungkin untuk kasus ibu ini lebih ke nyeri ya. Mungkin kalau kita lihat 61 tahun ya, mungkin lebih ke masalah perlu dicek ya, apakah yang dimaksud nyerinya itu ada penjalaran atau tidak, atau lokal ya. Dan mungkin ini lebih ke nyeri pada otot ya, muscle atau mungkin ligamen atau struktur di kakinya. Karena begitu diistirahatkan ya, akan membaik ya. Nah, tentu nanti perlu dikonsultasikan, Bu, apakah pemeriksaan penunjang perlu, misalnya USG ya, untuk melihat tulangnya, ototnya, ligamennya, apakah ada yang cedera. Karena di usia 61 tahun, kadang pergerakan kita yang kurang baik, ya, terlalu, apalagi sudah lama tidak berolahraga ya, mungkin langsung olahraga ya, nah itu perlu diperhatikan. Jadi mungkin untuk kasus ini bukan tidak tidak belum mengarah ke gangguan gerak ya, tapi lebih ke kelainan yang menyebabkan nyerinya ya, entah lokalnya ya, ototnya kah atau ligamen ya dalam hal ini. Nah, itu nanti perlu penanganan lebih lanjut. Tentu untuk penanganan jika masalahnya lokal ya di ligamen dan sebagainya ya mungkin perlu diistirahatkan dulu, kemudian perlu fisioterapi juga membantu ya. Mungkin obat-obatan hanya untuk simptomatik aja, hanya untuk mengurangi gejala. Tapi kalau bisa ditahan ya mungkin obat-obat nyeri yang ringan-ringan saja perlu. Misalnya juga obat-obat oles, misalnya untuk membuat rasa lebih nyaman ya itu bisa dipakai. Mungkin demikian itu dulu ya Bu ya. Perlu perlu pemeriksaan lanjutan sih Bu.
Ya, baik. Ya, terima kasih Dokter Andre, nggak apa-apa ya, Dok. Kita Ya, bantu, eee pertanyaan yang masuk. Kemudian ini ada lagi, Dok, boleh Dokter Andre atau Dokter Ade. Ini anak saya usia 10 tahun dari Ibu Mulzia, Dok, pertanyaannya. Sering matanya mengedip seperti kemasukan debu. Ini gejala apakah, Dok? Apakah ini pengaruh main HP? Nah ini, sebenarnya fenomena ini hampir terjadi, Dok, dan banyak ibu-ibu, datang ke neurologi dengan keluhan seperti ini, Dok. Jadi anaknya yang main HP, berjam-jam kemudian mengeluh gejala mata terus berkedip-kedip. Nah ini gangguan gerak apa bukan, Dok, kira-kira? Terus kemudian gimana ya, Dok, tata laksananya? Oke, oke. silahkan Dokter Ade boleh. Ya, Bu Mulsia, selamat pagi. Nah, kita harus lihat dulu sebetulnya. Kalau keluhan seperti ini ya memang bisa gangguan gerak, bisa juga bukan. Nah, saran saya sebetulnya untuk Bu Mulsia, kalau ada kejadian anaknya matanya kedip-kedip tadi, saran saya sebaiknya Bu Mulsia rekam, videokan. Nanti pada saat Bu Mulsia berobat ke dokter anak atau dokter saraf, Bu Mulsia bisa perlihatkan videonya ya, karena bisa saja keluhan seperti ini adalah gangguan gerak gitu ya, gangguan gerak jenis yang tik tadi yang saya bilang ya. Tadi di awal saya sempat sebutkan gangguan gerak salah satunya adalah tik. Tik itu gerakannya seperti kedutan, salah satunya bisa kalau di bagian wajah itu gerakannya berupa kedip gitu ya, seperti kedip, atau pipinya gerak-gerak, atau bisa hidungnya ngangkat, atau alisnya gerak-gerak, alisnya ngangkat. Itu bisa jadi bagian dari gejala tik gitu ya. Atau pada anak-anak juga sering, kalau ibu pernah dengar, ada yang namanya sindrom Tourette. Sindrom Tourette itu juga penyakit gangguan gerak yang merupakan gabungan dari beberapa tik gitu ya. Itu juga sering. Jadi bisa saja apa yang dialami, kedip-kedip seperti kemasukan debu ini, bisa saja bukan pengaruh HP, tapi bisa saja merupakan suatu penyakit gangguan gerak yang harus diperiksakan lebih lanjut. Tapi memang bisa juga kalau kondisinya begini. Ini contohnya kalau dia main HP lama berjam-jam, terus setelah itu dia pejemin mata, kucek-kucek matanya, kayak capek, kayak perih gitu ya. Itu bisa saja sebetulnya itu karena kelelahan habis main HP. Tetapi kalau dia terjadi terus-menerus, nggak main HP pun kedip-kedip terus, lagi main di taman sama teman-teman juga kedip-kedip terus, atau lagi di sekolah di kelas juga kedip-kedip terus. Jadi tidak hanya pada saat jadi relatif lebih terus-menerus, relatif lebih sering, itu kita harus lebih curiga, waspada apakah ini suatu tik. Kalau karena kelelahan main HP harusnya hanya sebentar, dan pada saat memang dia sudah main HP berjam-jam gitu. Salah satu ciri khas lagi adalah ibu perhatikan pada saat tidur, kalau gangguan gerak itu biasanya hilang. Jadi kedipan-kedipan ini kalau pada saat anaknya tidur pulas itu nggak ada, maka juga kemungkinan gangguan gerak gitu. Saya kira begitu lebih aman Bu Mulsia membawa anaknya ini untuk berobat ke dokter spesialis neurologi atau spesialis saraf sambil bawa videonya, begitu saya kira. Oke, baik Dokter Ade. Jadi, tadi, kuncinya itu ya, Dok, kalau gangguan gerak saat tidur hilang ya, Dok? Nah, ini mungkin bisa Betul. jadi catatan, bagi para Bapak Ibu sekalian, kalau dia ada muncul gangguan gerak baik berkedip atau yang lain, Dokter Ade ya, bisa Ya, tremor, semua gangguan jika gerak rata-rata hilang pada saat tidur saat pulas. tidur. Oke. Jadi bukan karena mata kelelahan karena main HP yang hanya berkedip, tapi bisa jadi ini gangguan gerak ya, Dok, ya? Seperti itu. Jadi Sangat mungkin. tetap Ya, harus periksa lah intinya ya, Dokter Ade. betul sekali Dokter Jadi Wiwit. Ya, iya sangat baik, mungkin heeh, gangguan gerak Bu Mulsia. iya. Tapi memang, rata-rata sih ibu-ibu sekarang, ibu bapak atau sekarang ya mungkin begitu ada, rasa tidak nyaman atau hal yang berbeda, saya rasa sudah, eee eee, memiliki kewaspadaan. Jadi, langsung sih banyak yang langsung kemudian berobat sih Dokter Ade gitu, banyak banyak sekali. Oke. Ini, pertanyaan selanjutnya nih Dok, seperti yang tadi mungkin Dok, ini bagus sekali pertanyaannya Dok. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari awal sampai akhir ini sungguh sangat luar biasa ya Dok. Memang, rasa keingintahuan dari, peserta kita webinar kali ini sangat luar biasa, pertanyaannya juga sangat antusias sekali. Nah untuk yang berikutnya nih dari Bapak Agus Trijoko Suseno, mungkin untuk Dokter Andre ya Dok. Pada beberapa kasus, sulit membedakan apakah ini seizure
atau gangguan gerak. Nah, karena seizure tuh, kejang tuh cukup banyak juga ya Dok, kejadiannya di masyarakat kita. Pasien yang berobat dengan kejang maupun pada anak dan dewasa pun sangat banyak. Nah, Dok, mohon tips untuk membedakannya Dok. Apakah apalagi ada beberapa kasus ada koinsidensi antara seizure dan gangguan gerak. Nah, ini udah seizure terus ada gangguan gerak lagi gitu, Dok. Nah, gimana bedainnya nih, Dokter Andre? Ya, terima Silakan, Dok. kasih pertanyaannya Bapak Agus. Ya, memang salah satu dari kalau kita bilang ya kemungkinan penyebab lain selain gangguan gerak itu tentunya kejang ya. Jadi kejangnya sama ya, gerakan yang tidak kontrol. Tapi memang ada beberapa clue ya, Seperti misalnya satu, ada gangguan gerak ya. eh, Memang gerakannya itu tersupresi oleh tidur. Jadi dalam hal tidur ya. Jadi kalau tidur pasiennya gerakannya menghilang. Nah, itu salah satu clue-nya. Kalau misalnya kejang, kalau kejang sebaliknya ya, lebih sering muncul kalau lagi saat tidur ya. Kemudian kita bisa lihat gerakan-gerakan lain yang tertentu ya, seperti pergerakan kepala misalnya. Meskipun gangguan gerak kadang tidak hanya satu macam ya. Contoh, misalnya ada gabungan dari beberapa gangguan gerak, misalnya gerakan terpelintir tapi tangannya gerak. Nah, itu juga ada. Tapi biasanya kejang itu dia kejang lebih banyak muncul ya saat tidur dan gerakannya itu biasanya stereotipik kan, gerakannya sama berulang-ulang. Nah, tentu untuk lebih detail tentu kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang, pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Contohnya saat dia bergerak kita nanti bisa lihat ya apakah kita rekam gelombang otaknya, kita bisa lihat apakah ada gelombang epileptiformnya kalau kita bilang gelombang yang menyebabkan gerakan tersebut. Nah, kalau ada ya berarti itu bukan gangguan gerak, berarti merupakan suatu seizure. Nah, cuma untuk lebih mudahnya biasanya demikian ya. Seizure atau kejang itu biasanya lebih sering muncul pada saat dia tidur. Kebalikan dari gangguan gerak, biasanya malah tidur itu bisa menghilangkan keluhan gangguan tersebut. Sehingga nanti perlu pemeriksaan-pemeriksaan tambahan juga selain itu. Nah, penting juga biasanya gangguan gerak itu ya, karena susah ya untuk deskripsi ya, kalau pasien atau bapak-bapak ibu ya, bahkan kita ya saling diskusi antar dokter neurolog juga lebih enak kalau ada rekaman. Jadi kalau misalnya ada gerakan yang aneh, direkam. Sesempat mungkin direkam, jadi dilihat ya gerakannya seperti apa. Mungkin demikian, Dr. Wid. Iya, baik baik, Dokter Andre. Jadi, tadi Dokter Ade menyampaikan, tidur juga ya, gangguan gerak, mungkin menghilang saat tidur, sama seperti Dokter Andre ya. Ini ada penekanan yang kedua ya, Dok, gangguan gerak menghilang saat tidur, justru kalau seizure saat tidur lebih banyak muncul gitu ya, Dokter Andre ya? Ya, Nah, betul. ini clue kita, untuk identifikasi ya, Dokter Andre, terima kasih banyak. Dan mungkin, highlight-nya adalah jangan lupa untuk memvideokan ya, Dok. Nah, di rumah jika ada keluarga atau anak kita atau tetangga kita yang terdapat gangguan gerak. Karena kadang sampai ke dokter kadang-kadang sudah hilang ya, Dok, nggak muncul gangguan geraknya. Jadi untuk deskripsi atau identifikasi mungkin kita nggak lihat langsung, itu menjadi agak sulit. Nah, alangkah lebih baik, setuju Dokter Andre, kita memvideokan, bila terjadi gangguan gerak atau seizure pada pasien atau keluarga gitu ya, untuk kemudian dapat kita identifikasi, diagnosis, dan tata laksana ya, Dok. Oke, baik. Dari Dokter Ade ada tambahan nggak, Dok, terkait yang seizure sama gangguan gerak, Dok, untuk perbedaannya, Dok? Saya rasa Dr. Wid ya cukup. Cukup ya, Dok? Baik, terima kasih. Oke. Nah, kemudian nih masih ada waktunya ya, Dok, ya. Ini ada pertanyaan nih, Dok, dari, Ibu Muzia. Sebagai berikut, kalau tiba-tiba tangan atau kaki kita bergerak refleks gitu, Dok. Nah, itu tuh gejala apakah, Dok? Seperti misalnya saat tidur. Oke. Nah, Eh, kadang suka kaget gitu, Dok. Padahal kita rasa, udah tidur gitu. Nah, kayak ada gerakan-gerakan kaget gitu, Dok. Silakan, iya. Dokter Ade boleh, Dok? Heeh. Ya, pagi Bu Mulsia. Jadi fenomena yang seperti itu ada suatu kondisi yang kita sebut sebagai hypnic jerk. Ya, jadi ototnya jerking, kedutan sesaat pada saat kita mau tidur atau pada saat tidur.
Ya, hypnic jerk ini merupakan suatu fenomena yang sebetulnya masih bisa dibilang normal, biasanya dipicu kalau kita sehari sebelumnya sebelum tidur itu kita overuse, banyak olahraga, banyak aktivitas, atau konsumsi tadi kafein, itu bisa memicu terjadinya hypnic jerk. Tapi ada suatu kondisi gangguan gerak yang disebut restless leg syndrome atau periodic movement leg disorder. Jadi ada suatu gangguan gerak yang gejalanya mirip-mirip, tapi dia lebih ke kalau kita mau tidur kita cenderung kakinya gerak-gerak sendiri, atau kita cenderung punya keinginan mau untuk menggerakkan kaki sehingga terganggu gitu tidurnya, nggak bisa karena kakinya banyak gerak sendiri, kita nggak bisa tahan. Itu ada suatu kondisi gangguan gerak yang disebut sebagai restless leg syndrome ya. Baiknya sih konsultasi, divideokan konsultasi kalau bisa ke dokter ya. Mudah-mudahan kalau dari ceritanya Bu Mulsia yang hanya sekali kedutan saja itu masih bisa suatu varian normal yang disebut hypnic jerk tadi. Tapi hati-hati, ada gangguan gerak yang menyerupai itu, yaitu restless leg syndrome. Ya, itu aja saya kira. Ya, baik Dokter Ade, terima kasih. Jadi bisa dua keadaan itu ya dok ya. Baik, terima kasih. Dokter Andre dok, ini ada pertanyaan lagi dok. Dari Ibu Fauzia. Nah, ini termasuk penyakit gangguan gerak yang tadi kayaknya dari awal kita belum bahas banyak nih dok, yang gangguan gerak yang lambat dok. Nah, ini ada pertanyaan terkait Parkinson dok. Semakin lama, dari Ibu Fauzia, semakin lama pasien dengan penyakit Parkinson minum obat, kok obatnya semakin berkurang atau tidak berefek dok? Dan sering muncul efek samping obat. Nah, kira-kira bagaimana strategi kita untuk pasien yang sudah tidak berespon dengan obat-obatan pada pasien Parkinson? Mungkin Dokter Andre dok. Nah, ini yang tipe gangguan gerak yang lambat ya dok. Nah, tadi kan kita bicara yang gangguan gerak yang hiperkinetik nih dok. Silakan Dokter Andre. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Fauzia. Jadi dirasakan setelah minum obat malah nggak berefek ya, atau sering muncul efek. Memang kalau pengguna pertama harus tahu dulu umurnya ya, umur pasiennya berapa. Memang pada penyakit Parkinson pengguna obat-obat standar kan, contohnya kan levodopa ya dengan berbagai merek. Memang ada masa honeymoon periodnya Bu, ya. Jadi honeymoon periodnya di mana memang pada awalnya obat tersebut akan memberikan perbaikan gejala yang sangat baik. Tapi dengan seiring perubahan ya perjalanan waktu, obat itu seakan-akan tidak mempan lagi ya. Sehingga perlu strategi-strategi khusus. Nah, apakah misalnya satu, obatnya biasanya minum per 8 jam, itu setelah 8 jam baru muncul gejala kakunya kembali ya. Nah, ini sekarang menyempit, misalnya jadi setelah minum obat pagi 4 jam kemudian udah kaku kembali. Nah, itu perlu strategi dari dokter ya, misalnya mengecilkan dosisnya tapi mengecilkan dosis tapi meningkatkan frekuensinya. Misalnya minumnya sampai sekarang 4 kali sehari atau 5 kali sehari. Itu satu. Kemudian juga tak kalah penting cara penggunaan obat ya. Kadang beberapa obat Parkinson harus diminum saat perut kosong ya, saat tidak terlalu banyak interaksi dengan makanan, supaya tidak terlalu banyak interaksi dengan makanan, itu perlu diperhatikan juga. Kemudian kadang ditambahkan dengan obat jenis-jenis lainnya ya, obat-obat jenis lainnya bisa ya, supaya apa? Supaya mengontrol gejalanya. Kemudian kalau keluhannya seperti ini biasanya stadium-stadium yang sudah lebih berat ya, sudah lebih berat, sehingga perlu tata laksana yang lebih komprehensif ya. Kadang kalau stadium yang lebih berat ya, bahkan yang lebih advance bisa misalnya tindakan misalnya operasi atau apa, itu bisa meskipun tidak sebanyak yang penggunaan obat. Jadi perlu dilihat lagi Bu, umur, kondisinya, yang bagaimana yang bisa menyebabkan gerakan seperti ini. Apakah macet atau gerakannya malah lebih waktu macetnya lebih singkat. Misalnya dulu minum obat 6 jam, 8 jam baru macet, sekarang udah 4 jam udah macet. Nah, itu perlu di ini. Nah, itu kan efek dari komplikasi dari stadium lanjut dari Parkinson ya. Mungkin gitu ya, Mbak Wit. Ya, terima kasih Dokter Andre. Jadi Parkinson bisa ada stadium dini, honey period, kemudian stadium lanjut ya, Dokter Andre ya. Jadi mungkin Ya. kombinasi beberapa obat ya dok. Berarti pilihannya sama cara minum obatnya ya dok, dalam kondisi perut kosong itu menjadi perhatian ya dok ya, supaya mungkin
efek obat terapinya itu tetap bisa baik gitu ya, Dokter Andre. Terima kasih banyak, Dokter. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Mungkin kita terkait dengan gangguan gerak dari Bapak atau Mas Zaki. Selamat pagi, Dokter. Saya suka gerak-gerak tipis di kelopak mata kalau kelelahan atau terlambat tidur sejak sebulan belakangan. Nah, ini apakah normal atau aman, Dok? Gitu. Mungkin Dokter Ade ya, Dok? Iya, selamat pagi. Ya, jadi memang kalau ada gerakan-gerakan di kelopak mata ini bisa saja normal, bisa saja gangguan gerak gitu. Memang kalau kita kelelahan banget, kita seharian di depan screen, misalnya kerjanya berjam-jam di depan komputer, ketika mata kita lelah bisa saja muncul kedutan pada mata. Itu masih bisa merupakan variasi normal. Juga seperti tadi saya katakan, zat tertentu, kafein khususnya itu juga bisa memicu terjadinya kedutan pada otot. Jadi kedutan pada otot mata bisa merupakan variasi normal akibat kelelahan dan efek samping kafein misalnya. Tetapi kalau memang ini menetap, munculnya sering, walaupun tidak kelelahan juga muncul, relatif mirip-mirip seperti penjelasan yang saya yang kasus sebelumnya itu yang banyak main HP itu bisa saja sebetulnya merupakan gangguan gerak jenis tic atau hemifasial spasme kalau dia cenderung konsisten menetap setiap hari gitu ya. Tapi apabila hanya sewaktu-waktu saja pada saat kelelahan nanti mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian baru muncul lagi, mudah-mudahan hanya variasi normal. Jadi baiknya Bapak konsultasi dengan dokter saraf untuk memastikan gitu ya. Ya, baik Dokter Ade, terima kasih banyak Dokter. Jadi seperti yang kasus main handphone tadi ya, Dok, ya? Jadi, Ya, seperti itu, baik. Jadi banyak sekali, Dok, ya, ternyata gangguan gerak ya, Dok. Jadi sebenarnya dia hadir bersama kita sehari-hari ya, Dok. Mungkin ada yang, iya, tidak menyadari, sebenarnya atau justru kita nggak paham, justru keluarga kita, Dok, yang, melihat, "Oh, itu kok gerak-gerak ya kepalanya kalau lagi ngomong," gitu. "Kok bibirnya tertarik," gitu. Jadi kadang-kadang, orang terdekat kita yang apa namanya, yang, paham gitu. Jadi kadang kita suka nggak aware sebagai pasien gitu. Jadi, mungkin, mulai dari sekarang kita sudah tahu jenis gangguan gerak, mungkin mulai waspada supaya, bisa tertangani sejak dini ya lebih mudah ya, Dok, ya, tata laksananya. iya. Baik, Ya, ini kita ya baik bagaimana Dokter Saya, Andre? saya ya, tambahin sedikit Dokter Wid boleh? Ya, Dokter Ade, boleh. Ya, jadi gangguan gerak ini adalah suatu penyakit ya, suatu penyakit, suatu kondisi yang sebetulnya bisa terjadi akibat gangguan, kelainan atau efek samping obat. Jadi bukan karena misalkan diguna-guna, bukan karena gangguan jiwa gitu ya. Teman-teman harus paham ini penting ya. Jadi kalau ada teman-teman terdekat, ada saudara, ada keluarga dengan gangguan gerak harus disupport, dibantu, diajak berobat ya. Karena dengan dikenali dengan baik, didiagnosis dengan baik, diobati dengan baik, mudah-mudahan kita bisa mengatasi ini gitu. Jangan malah dijauhi gitu ya, dijauhi, dibully, dijauhi. Wah, kayak orang apa aneh gerak-gerak sendiri atau itu mungkin di jampi-jampi atau hal-hal semacam itu tuh sama sekali tidak gitu ya. Jadi ini adalah suatu penyakit yang banyak tadi penyebabnya bisa bervariasi dan bisa diatasi, bisa disembuhkan sebagian, bisa dikelola jika teman-teman datang berobat ke dokter Wiwit, dokter Andre yang hebat-hebat ini. Itu mungkin tambahannya dokter Wiwit. Ya, juga ke Dokter Ade ya, Dok. Iya, ya terima kasih dokter. Jadi, stigmanya ini bukan diguna-guna ya, Dok? Ini bukan, Iya, sama sekali bukan. ya ini adalah penyakit gitu. Jadi, sebaiknya kita, berobat gitu ya, Dok, ya? Oke. Betul. Baik, ini masih ada beberapa pertanyaan, Dok. Mungkin saya bacakan yang kira-kira, terkait, berikutnya dari Ibu Nia atau Mbak Nia, mungkin untuk Dokter Andre ya. Selamat pagi dokter, izin bertanya, apakah pilihan terapi farmakologi dan non-farmakologi saat ini untuk tics di daerah kepala? Mungkin wajah tadi ya dok ya, wajah, bagaimana membedakan tics yang idiopatik atau terpicu oleh hal yang lain? Ya, silakan Dokter Andre.
Ya, tadi sudah disebutkan ya, TIK ya, oleh Dr. Ade Wijaya ya. Ya, kalau terapi non farmakologinya yaitu ya kalau dipicu oleh sesuatu misalnya ototnya terlalu capek, lelah ya dihindari. Misalnya terlalu lama depan layar komputer ya, lihat handphone itu tentu dihindari supaya ototnya tidak overuse. Kemudian beberapa obat bisa kita pakai ya, memang. Misalnya yang sering ya clonazepam atau apa ya itu bisa nanti konsultasikan ke dokter sarafnya. Tapi yang penting diketahui bahwa harus ditahu dulu ya penyebab tiknya apa, baru bisa dikelola dengan baik. Nah, tentu itu harus dikonsultasikan dulu ke dokternya ya untuk dapat dikelola dengan baik. Tadi kemudian sama ya, idiopatik sama yang nggak diketahui sama yang penyebabnya nanti harus dilihat dulu polanya gimana, pemicunya gimana. Apakah habis lagi lihat misalnya laptop lama kerja berjam-jam dia kedutan, itu kan perlu dilihat ya karena pada dasarnya tik itu kan sebenarnya merupakan suatu kontraksi otot ya yang pemicunya sangat banyak atau ada gejala-gejala lain yang salah satunya tik jadi bukan hanya tik murni misalnya tadi pada Tourette ya ada gerakan-gerakan tertentu ya seperti gerakan jiswara dan sebagainya itu perlu diperiksakan ke dokter sebelum dikasih terapi yang tepat mungkin demikian Dr. Vita. Ya, baik. Mungkin sebelum ditutup nih dok, mungkin dok kira-kira ini pasien dengan penyakit gangguan gerak dok bisa sembuh ya dok? Bagaimana dok? Ada yang bisa, ada yang tidak, Dr. Wid. Ya, yang penting kalau memang Anda curiga mengalami gangguan gerak, jangan ragu-ragu untuk segera datang ke dokter spesialis saraf atau neurologi. Kita diskusikan, ada yang memang bisa sembuh, ada yang tidak. Tapi sekalipun yang tidak, pasti dokter-dokter ini pasti bisa membantu teman-teman untuk mengelola gitu, menjelaskan apa penyebabnya, bagaimana cara mengurangi gejalanya, bagaimana cara mengoptimalkan supaya gejala-gejala ini tidak sampai mengganggu kehidupan sehari-hari dan bagaimana gejala-gejala ini tidak semakin cepat progres, tidak semakin memberat. Itu saya rasa. Ya, baik. Terima kasih banyak Dokter Ade. Ini waktu sudah lewat nih dokter. Sangat antusias sekali pertanyaan dari para peserta kita. Mungkin sebelum kita tutup ada pesan khusus dari Dokter Andre dan Dokter Ade dok tentang penyakit gangguan gerak ini dok. Ya, terima kasih ya. Gangguan gerak tadi sudah dijelaskan. Memang kampanye-kampanye sekarang untuk menghilangkan stigma ya bahwa gangguan gerak itu bukan merupakan suatu misalnya kutukan, misalnya guna-guna ya yang membuat jadi orangnya jadi malu, kurang percaya diri. Nah, bagaimana kita dalam hal ini tugas dokter saraf ya. Tugas dokter saraf untuk mengedukasi masyarakat bahwa gangguan gerak itu ternyata untuk dikendalikan, bisa dibuat untuk lebih baik ya. Tujuannya apa? Supaya pasien atau penderita tersebut dapat menjalankan kualitas hidupnya yang lebih optimal ya. Meskipun tidak mungkin ada beberapa kasus yang bisa tidak disembuhkan, tapi minimal itu memperbaiki kualitas hidupnya. Jadi kalau ada curiga gangguan gerak ya boleh segera konsultasikan ke dokter saraf terdekatnya ya di mana kan sekarang juga pelayanan kesehatan juga lebih mudah ya dengan ada pelayanan BPJS jadi jangan ragu untuk segera konsultasi ke dokter saraf. Mungkin itu ditambahin Dokter Ade. Ya, Ya, sama terima kasih Dokter prinsipnya. Andre. Ya, Dokter Ade, silakan dok. Ya, sama betul prinsipnya kalau ada di antara kita yang mengalami gangguan gerak, gerak-gerak sendiri, jangan dijauhi, jangan dimusuhi, jangan takut gitu ya, nggak mau deket-deket. Intinya mereka ini justru orang-orang yang harus kita dukung, kita support, kita gandeng, kita sayangi. Kita hadapi bersama penyakit ini, kita kelola sama-sama dukungan keluarga, lingkungan, teman-teman, di samping tentunya bantuan dari dokter saraf khususnya kita berharap bisa mengelola gangguan gerak ini secara lebih optimal. Ya, sebarkan informasi ini ke teman-teman semua biar informasi ini bisa tersebar lebih luas sehingga masyarakat di seluruh Indonesia harapan saya bisa tahu mengenai gangguan gerak ini dan menghindari adanya stigma-stigma negatif. Oke.
Terima kasih Dokter Andre dan Dokter Ade, sangat inspiratif sekali apa yang disampaikan dan sangat memberikan, semangat ya Dok, saya semangat nih Dok dengernya gitu, apalagi peserta kita. Nah, kita masih ada 2 sesi lagi mungkin dari, admin Perdosni Jaya, kita akan ada sesi foto bersama dulu ya Dok, Ya, mungkin, boleh Video dulu kali ya katanya ya? Ada mau video video, dulu? pemutaran Boleh? video. ada video dulu. Putar video dulu boleh. Boleh diputar video gangguan gerak ya Dok, biar lebih paham, eee, pemahaman kita seperti apa gangguan gerak dari video berikut. Silakan Dok. Nama saya Ibu Nur Aziza Risma Sinuraya. Saya penyandang penyakit Peggy Syndrome, sakit Parkinson. Saya sulit ya agak bicara sekarang, agak sulit. Menulis itu susah. Ada tangan apalagi. Sekarang jadi agak susah, sering kaku. Tangan, punggung juga agak kaku. Sampai pakai baju sendiri nggak bisa. Jangan putus asa, jangan patah semangat, berjuang. Yang penting kita berobat, ikhtiar. Dan harus sabar menerima. Mungkin bisa lebih baik, mungkin juga enggak. Tapi ya kita jalani sedapat mungkin. Sebisa mungkin bergerak, biarpun kaku harus kita gerakkan. Insya Allah Allah yang menyembuhkan. Yang penting kita semangat untuk berobat. Ya, terima kasih video tayangan dari Departemen Neurologi RSCM Jakarta ya Dok, sangat baik sekali, dan memberikan semangat ya buat pasien-pasien. Jika ada gangguan gerak bahwa tidak berhenti sampai di sini gitu. Kita punya contoh pasien dengan penyakit gangguan gerak dan dia masih bisa beraktivitas, semangat, tersenyum, bahkan memberikan inspiratif, untuk hidup yang lebih baik untuk yang lain. Terima kasih. Mungkin untuk sesi berikutnya, boleh foto bersama dulu, Bapak, Ibu, sahabat sekalian, sebagai dokumentasi acara kita, juga sebagai kenang-kenangan. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Nanti apabila kita bertemu di jalan, kita boleh saling sapa dokter, ibu, bapak sekalian. Boleh langsung nanti curhat atau diskusi atau konsul nanti ketemu di jalan, jangan takut, jangan malu-malu, oke. Mungkin nanti dikomandokan, oleh, admin kita ya, Dok? Baik, Dok. Ya, Dokter Kristi, ya silakan Dok, apakah kira-kira sudah siap? Sudah siap, Dok. Baik, mohon Ya. untuk para peserta dapat meng-on cam. Dapat dinyalakan sejenak untuk kameranya. Baik, akan saya mulai foto untuk layar yang pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk layar yang kedua, 1, 2, 3. Sudah difoto dokter dan Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih Dokter Christine. Ada guru kita ya, Prof. Teguh. Ya, selamat pagi Prof. Prof. Teguh, apa kabar Prof? Terima kasih sudah bergabung di acara webinar diskusi awam kita pagi ini, Prof. Bagus, sukses. Terima kasih banyak, Prof. Ya, sehat selalu ya, Prof. Ya, mohon bimbingan selalu untuk kami, Prof.
Amin, amin ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kiranya sesi foto tadi, sebagai, sedikit, sebelum menutup acara webinar kita pagi ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, teman sejawat, guru kami, Prof. Teguh dan mungkin, guru kami yang, tidak bisa kami sebutkan satu-satu di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pokja Movement Disorder, Perdosni Jaya yang menyelenggarakan acara ini, webinar ini, untuk awareness kita, edukasi kita, supaya kita tahu tentang penyakit gangguan gerak. Juga saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya apresiasi yang amat sangat kepada 2 narasumber kita, Dr. Andre spesialis neurologi dan Dr. Ade Wijaya spesialis neurologi telah menjelaskan dengan secara lugas, tegas dan, sangat aplikatif, sudah ada video-videonya ya. Insya Allah ke depannya, webinar ini akan sangat bermanfaat Dok untuk, kita semua, pengetahuan buat kita ya Dok ya. Terima kasih sekali lagi, kita berikan applause untuk kita semua. Oke. Terima kasih Dr. Ya, Wiwit terima dan kasih banyak Dr. Andre, semua yang Dr. sudah Ade. hadir. Ya, sebelum ditutup mungkin saya boleh kasih kesimpulan ya Dok, bahwa, penyakit gangguan gerak itu ada 2 ya Dok, yang gerak lambat contohnya Parkinson maupun gerak yang berlebih, seperti tremor, korea, dan lain sebagainya tadi yang sudah disebutkan. Nah, penyakit gangguan gerak ini, memang ada yang bisa disembuhkan, ada yang butuh dengan pengobatan, bisa mengenai semua usia dan jenis kelamin, dapat dikendalikan dengan obat, kemudian dapat merupakan suatu, penyebab dari penyakit neurologi, atau gangguan metabolik, zat atau obat-obat tertentu ataupun bahkan idiopatik. Yang jelas jika ada, gangguan gerak, pada kita atau keluarga atau, teman atau bahkan tetangga itu segera periksa ke dokter spesialis syaraf untuk tata laksana lebih lanjut, karena tata laksana dini akan lebih mudah dibandingkan pasien sudah jatuh pada tahap lebih lanjut atau komplikasi. Nah, kalau sedikit boleh kasih, kutipan Dok, quotes, sebagai penutup. Jadi ada quotes yang saya baca, "Just because it hard doesn't mean impossible, we can do it." Jadi hanya karena sulit bukan berarti tidak mungkin. Artinya, kita bisa melakukan ini together in harmony, jadi in harmony in movement disorder. Itu mungkin highlight kita bahwa kita harus bersama-sama bersatu padu untuk tata laksana penyakit gangguan gerak ya Dok ya, bukan tidak mungkin bahwa ini bisa tertata laksana. Nah, dalam hal ini, pasien dengan penyakit gangguan gerak, mungkin akan sembuh ya Dok ya, dan mungkin tetap bisa beraktivitas, berkarya, dan, dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Adapun keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, namun keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa untuk berusaha. Berusaha untuk sembuh, mencari ilmu, dan percaya diri. Mungkin jangan lupa untuk berdoa ya Dok. Oke, baik. Semoga webinar ini bermanfaat untuk semua. Sekian untuk pagi ini. Terima kasih kembali untuk, semua narasumber, peserta, dan Pokja Movement Disorder. Saya Dr. Wiwit Ida Cahyani, sebagai, moderator, izin, pamit. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam, terima kasih dokter.